Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama lagi dengan Miss Rai. Oke kelas, today we are going to learn about thematic 4B. Kita akan belajar tematik 4B, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Oke, before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Oke kelas, siapkan buku tematik 4B kalian halaman 24 dan juga halaman 25 ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Hak itu apa sih? Masih ada yang ingat ya? Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Dalam hal ini adalah energi listrik. Hak kita dalam penggunaan energi listrik, yang pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan listrik dengan baik. Yang kedua, kita berhak menggunakan energi listrik tanpa gangguan dan juga harus terus-menerus. Yang ketiga, kita mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik. Selanjutnya, kewajibannya adalah yang pertama, kita harus menjaga keamanan instalasi ketenaga listrikan. Yang kedua, kita harus hemat pemakaian energi listrik. Yang ketiga, kita harus membayar uang langganan atau seharga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian. Ini biasanya tugas orang tua ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hak memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, kita berhak menggunakan energi alternatif. Kenapa? Karena agar bisa diperbaharui, supaya tidak habis energinya ya. Contohnya ada energi matahari yang dirubah menjadi energi listrik melalui melalui panel surya, kontrol panel ya, melalui panel surya. Yang kedua adalah energi gerak dari kincir angin bisa dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan angin tentunya ya teman-teman, supaya kincirnya bisa bergerak. Selanjutnya, kita berhak memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan untuk minum, mandi, pengairan sawah, sungai, dan pembangkit tenaga listrik. Kita harus mandi menggunakan air bersih, bukan air kotor ya. Lalu, warga desa boleh memanfaatkan air sungai untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik, contohnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, kita berhak memperoleh apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Dari alam kita bisa mendapatkan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Yang keempat, kita harus menggunakan BBM sesuai kebutuhan, tidak boleh menimbun. Selanjutnya adalah kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, kita wajib memelihara kebersihan lingkungan. Contohnya dengan cara kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar, atau juga bisa dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita harus melakukan reboisasi hutan gundul. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Ya, reboisasi adalah melakukan penanaman kembali di hutan-hutan yang gundul. Kenapa? Supaya tidak terjadi longsor atau bencana alam yang lain. Yang ketiga, kita wajib menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan atau tidak boros. Nah, contohnya air. Ketika kita menampung air di suatu wadah, kalau udah penuh kerannya silahkan dimatikan. Atau kita harus mengganti keran yang bocor supaya airnya tidak terbuang sia-sia atau percuma. Selanjutnya, keempat, kita harus menghemat bahan bakar dan listrik. Contohnya dengan cara mematikan lampu kalau tidak dipakai. Itu kewajiban. Lalu yang kelima,
kita berhak menggunakan, bukan berhak ya, kita wajib menggunakan jenis kendaraan yang hemat BBM atau bahan bakar minyak. Contohnya sepeda. Kalau jarak rumah kita dengan sekolah atau tempat lain misalkan dekat, kita harus menggunakan sepeda. Tujuannya agar hemat BBM. Atau juga kita bisa menggunakan kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Ini lebih hemat ya teman-teman. Ada mobil listrik, ada sepeda listrik, dan yang lainnya. Nah, sekarang kerjakan soal di buku Bupena 4A halaman 91 ya teman-teman. Nomor 1 sampai dengan 5. Kalau udah selesai, fotokan, kirim ke walas kalian. Oke, sekarang buka Bupenanya juga halaman 86 dan juga 87. Kita akan bahas tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, ada yang tahu pulau apa ini? Ya, ini adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu, pulau ini memiliki banyak pegunungan. Hasil alamnya berupa kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan juga kelapa sawit. Hasil tambangnya berupa minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Yang kedua adalah, ada yang tahu pulau apa? Ya, ini kita ada di sini nih. Ini namanya Pulau Jawa. Kita ada di Pulau Jawa ya, teman-teman. Pulau Jawa ini, pulau ini memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Alhamdulillah ya, Allah berikan kesuburan di tanah Pulau Jawa ini dan juga pulau-pulau yang lain di Indonesia. Hasil alamnya banyak nih, teman-teman. Ada di dataran tinggi berupa teh, kopi, dan juga kina. Kina ini bisa diolah menjadi obat ya. Yang kedua, hasil alam di dataran rendah yaitu padi. Ada yang tahu kota penghasil padi di Pulau Jawa? Ya, Karawang, betul sekali. Karawang merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya, hasil alam daerah pantai. Itu berupa ikan, ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan juga ikan asin. Pulau selanjutnya adalah, ada yang tahu nggak nih pulau apa teman-teman? Pulau Kalimantan. Ya, Kalimantan ini sebagian besarnya adalah dataran rendah dengan hutan lebat yang merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hasil alamnya banyak, berupa kayu, kelapa sawit, karet, dan juga rotan. Hasil tambangnya berupa minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, ada yang tahu ini pulau apa? Ya, ini Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi bentuknya seperti huruf K ya, teman-teman. Ya, pulau ini menghasilkan sumber daya alam berupa pala, bukan kepala ya, tetapi pala bumbu dapur untuk masak, jagung, dan juga kelapa. Barang tambangnya berupa aspal. Ya, selanjutnya ada yang tahu pulau apa? Ya, betul, ini Pulau Papua. Dulunya namanya Irian ya, teman-teman, sekarang Papua. Papua ini sebagian wilayahnya berupa hutan konversi dan juga hutan lindung. Hasil alamnya banyak, seperti sagu. Sagu ini digunakan sebagai makanan pokok mereka ya. Kalau kita kan nasi ya teman-teman. Kalau di Papua makanan pokoknya berupa sagu. Hasil tambangnya berupa tembaga, emas, dan juga logam. Masya Allah ya, Allah karuniakan kekayaan alam yang berlimpah di Pulau Papua. Oke, selanjutnya buka Bupena 4A kalian, halaman 85. Ya, di halaman 85 ini kita akan membahas tentang tempo dalam lagu. Ada beberapa tempo dalam lagu ya, teman-teman. Ada yang tempo cepat, sedang, dan juga rendah. Tempo dalam lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronome.
Nah, sekarang jenis-jenis tempo dalam lagu. Yang pertama ada allegro, nesto, dan vivate. Ini merupakan tempo cepat. Tempo cepat ini untuk menunjukkan suasana gembira dan juga memacu semangat. Yang kedua ada moderato, andante, dan andantino. Ini tempo sedang ya. Tempo sedang itu menunjukkan suasana gembira dan juga kemegahan. Yang ketiga ada adagio, largo, dan lento. Ini tempo lambat. Tempo lambat itu untuk menunjukkan suasana sedih dan juga hikmat. Oke teman-teman, that's it for today. Thanks for your attention. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi wali kelas atau Miss Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.